dalam membasuh kedua tangan ini ada beberapa pemahaman yang menurut kami kurang tepat. Kenapa? Kan ketika kita membaca di kitab-kitab yang kita kita pelajari pelajari itu ada 2 redaksi terkait Husnul Yadain ya, membasuh tangan itu ada yang ilal mirfaqo ini, ada yang mangal mirfaqo ini. Wanita itu selalu merasa tersakiti padahal mereka lah yang menyakiti. Lah seperti itu. Ya boten, mohon maaf wanita ya. Ini tidak semua, cuma ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami dengan acara terbaru kami, podcast Gemar Wicara. Alhamdulillah saya sudah bersama teman-teman saya. Di sini ada Mas Hatta dari Wonosobo, juga ada teman saya Mas Mutafi dari Yogyakarta. Apa kabar Mas semuanya? Alhamdulillah. Sehat nggih. Mas Mutafi tambah gede. Wah, ini alhamdulillah ini karena terlalu banyak makan ilmu ini. Alhamdulillah makan ilmu. 124 terakhir. 124 kilo. Kilo. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah. Amin. Mas Hatta. Alhamdulillah sehat juga ini. Mas Abbas juga sehat? Alhamdulillah saya sehat selalu. Tapi agak kurang waras itu. Ini acara apa Mas Abbas? Alhamdulillah acara ini kita akan sedikit membahas tentang keislaman. Keislaman. Oke. Materi yang menarik tapi Dan berbahaya. Karena kalau terlalu islami itu Salah sedikit viral nih, salah sedikit viral. Sekarang banyak Buzzer ya? Ya semoga aja sehat lah. Amin. Gini Mas, kemarin itu saya itu ada sedikit pertanyaan dari teman saya. Terkait apa Mas Abbas? Terkait masalah sesuci sebelum sholat. Itu kan ada wudhu. Ada wudhu. Mosok kita mau sholat nggak wudhu dulu kan? Yo pripun gitu. Bisa tapi tidak sah. Bisa tapi tidak sah. Tapi tetap tidak sah. Tidak sah. Tayamum Gus. Ya sama aja berwudhu toh. Tapi tidak sah juga. Iya. Kalau tidak tayamum. Ya menurut Mas Hatta sendiri itu gimana tata cara berwudhu yang benar, baik dan benar seperti itu? Sebenarnya kalau masalah wudhu itu kan hampir dari kecil kita sudah diajari terkait wudhu, terkait tata cara wudhu dan sebagainya, itu sebenarnya sudah benar. Cuma permasalahannya beberapa ada memang yang salah pemahaman terkait wudhu. Sebenarnya kan rukunnya wudhu yang benar-benar menjadi syarat itu menjadi rukun itu hanya berjumlah 6 ya Gus. 6 dan 6. Itu yang wajib. Cuma 6. Apa aja nih? Yang jelas yang pertama adalah niat ya, karena semua harus dengan niat. Niat ya. Kalau niat tidak sah. Tanpa niat gugur semuanya. Oke. Ya, lalu yang jelas juga wajah, membasuh wajah. Membasuh wajah itu juga masuk rukunnya wudhu. Terus membasuh kedua tangan. Cuma dalam membasuh kedua tangan ini ada beberapa pemahaman yang menurut kami kurang tepat. Kenapa? Kan ketika kita membaca di kitab-kitab yang kita pelajari itu ada 2 redaksi terkait Husnul Yadain ya, membasuh tangan itu ada yang ilal mirfaqo ini, ada yang mangal mirfaqo ini. Nah, ilal itu dari ya, nah ini kita perlu bahas. Makanya dalam ilah, menggunakan lafal ilah itu sebenarnya itu ilahnya bermakna musahabah, bukan makna apa? Intihaul hoyah gitu. Tapi musahabah. Musahabah sama dengan maknanya menggunakan manga. Jadi ketika orang-orang yang memahami ilal mirfaqo ini membasuh tangan sampai siku-siku, jadi pembahasannya dari bagaimana? Mulai sini sampai sini dikatakan harus dari sini sampai ke sini, tidak boleh dari atas ke bawah. Ini pemahaman yang salah, yang kurang tepat. Karena itu ilahnya itu bermakna musahabah. Di tangan beserta sikunya, tidak tangan sampai siku-siku. Berarti ngapa mati begini, Po? Dari gimana apa terus orang suka kata itu dari gimana bae. Wes.
apa-apa. Ya sampai lanjut dulu. Rak apa-apa drepke meneh wae, drepke meneh. Oh iya. Santai wae. Drepke lagi aja. Lanjut aja Bang potong-potongan. Sebentar. Sebentar misalnya nih. Karena acaranya itu Audionya Gemar masalah, audionya. Wicara. Nanti kalau tidak ada tulisan Gemar Wicara diragukan acaranya. Itu bahaya. Wes. Lanjut ya. Oke, lanjut Nah, Mas itu Ota. kemarin beberapa waktu menemukan orang-orang yang mengatakan bahwasanya wudhu itu harus dari bawah ke atas, tidak boleh dari atas ke bawah. Itu yang memaknai ilahnya itu sampai. Oh, Nah, sampai emang harus dari bawah ke atas. ke atas. Cuma itu kan maknane musahabah beserta juga dengan siku tangan beserta sikunya. Jadi ketika di kran itu baik nanti dari sini ke boleh. bawah boleh, dari Heeh. bawah ke atas juga boleh. Yang penting tangan dan sikunya itu terbasuh semua. Oh. Seperti itu, Gus. Betul. Berarti sebentar tadi kan kita mulainya dari wajah dulu gitu. Dari wajah. Berarti wajah itu cuman yang depan sini atau sampai yang belakang sini, Mas? Kalau wajah, Heeh. Wajah itu sebenarnya ada batasannya, Mas. Kalau yang kita di pondok itu pelajari itu sebenarnya ada batasan dari sini sampai sini, terus sini sampai sini gitu. Oh, Jadi memang full gitu. Atau lebih enaknya kalau karena kita itu pakainya membasuh wajah, yang wajib itu membasuh wajah, lebih enaknya buat ngati-ngati cekur ge. bukan dijegurkan, tapi jegurkan bisa atau Heeh. basuhnya diluwehke sekalian. Oh, di luar. Berarti airnya banyak dikapiuk sampai Ya. segini ngoten nggih. Yang penting airnya nggak mustakmal. Oh. Gitu. secara aturan juga seperti itu ya. Pembasuhan wajah kan ada, nah di kitab itu ada panjang dan juga lebarnya. Nah, lebarnya itu antara telinga sampai telinga. Telinga. Jadi telinga sampai telinga harus terbasuh, terus panjangnya dari awal tumbuhnya rambut. Rambut. Jadi secara umum ya Akar, beda dengan ya. orang-orang sih botak ataupun rambutnya punjul sampai sini misal. Itu harus semuanya. Beda itu. konsep berarti itu. Jangan-jangan harus semuanya. Enggak, itu secara umum. Secara umum misal rambutnya dari sini cukup sampai sini, dari mulai sini sampai apa bahasannya? Atas jalu ini. Bukan apa berarti. aja nih Gus? Lehya ini apa gitu? Di Dagu, jenggot. cukule Cukule rambut. tumbuhnya gigi. Oh, Nah, tumbuhnya sampai sini gigi. berarti. Tumbuhnya gigi sampai sini. Ini kan kalau dipegang itu Oh, kerasa. rahang berarti. Rahang, Sampai betul. Jadi kalau dipegang itu kan enak Rasa. banget. Nah, itu harus terbasuh semua. Oh iya iya. Dan ini sering ditemukan orang-orang wudhu itu hanya sekedar gini saja. Mak piuk. Mbak Piu. Nah, wudhu itu konsepnya wajah itu kan bukan mashu tapi Membasuh. membasuh. Membasuh itu bener-bener jaril ma atau apa namanya? Ngecoke air. Bener-bener airnya itu dibasuhkan, bukan hanya sekedar beda dengan Diusap. rambut sebagainya. Terus kadang itu juga Mas Abbas itu kadang yang saya kan orang Jogja nih ya, itu kan iya, kadang betul. repotnya itu Orang- kalau di saya orang orang Jogja. kota. Kalau orang kota itu kadang saya pernah menjumpai itu ketika main terus mampir ke musola itu di tengah-tengah kota itu ada itu. Orang itu berwudu tapi niatnya sebelum wudu gitu. Harusnya kan menurut yang kami belajar itu kan niat itu harusnya Bersama. bersamaan dengan pertama kali yang dilakukan dalam wudu yaitu berupa membasuh wajah. Itu harusnya bersamaan. Tuh saya tanyai, saya tuh diajarinya dulu seperti ini ya. Nah itu repotnya, maka kita harus belajar ini. Oh, berarti pentingnya belajar kitab-kitab ya juga agar kita tahu seperti itu nggih. Nah, Supaya kita tahu. Berarti niatnya di dalam wudhu itu ketika kita sedang membasuh muka nggih. ya. Sama juga ketika niat sholat. Niat sholat juga sama. Terus niat itu konsepnya adalah bersama dengan awal dari perbuatan ibadah, baik nanti wudhu, sholat dan Sholat. sebagainya. Berbeda, tapi ada pengecualian dalam Nah, niat di dalam puasa. Puasa. Nah, puasa emang harus ada, tapi itu niat bahasanya, itu harus Sebelum di malam hari, Di diinep malam- ke, oh, apa diinep. bahasanya apa? Tapi Ya. itu niat, tulisannya bagus. Ya itulah. Harus di malam hari ini nih. sebelum Sebelum masuk waktu waktu puasa, wajibnya ya. puasa kan kalau waktu puasa itu wajibnya dari
kalau enaknya ya, enaknya itu subuh. kan adzan subuh Mulai ataupun subuh. subuh sampai maghrib. Nah, Sebelum harus itu. sebelum itu. Oke, tapi sebelum kita membahas tentang yang lain kan kita tadi tetap membahas yang wudhu dulu kan, Ya, baru ya, sampai selesaikan dulu. tangan nggih. Tangan. Biar nanti teman-teman yang melihat kita itu tidak bingung. Oh, Kan iya. tadi sudah disebutkan bahwasanya mulai dari siku, atas siku ke pucuk drijini kan boleh. Boleh. Tur dari pucuk drijini sampai siku ini boleh, yang Boleh. penting ke basuh semua Ke seperti basuh itu. semua. Antara tangan dan sikunya Ah. baru semua. Tapi lah setelah dari tangan itu kemana lagi? Entah ke rambut atau ke langsung kaki itu gimana? Nah, kalau yang biasanya yang terjadi di ataupun yang dijumpai mungkin yang di sekolah-sekolah ya. Nah, Itu kadang dulu kalau saya zaman SD itu tulisannya di buku sekolah itu mengusap rambut. Sebenarnya itu bukan mengusap rambut tapi mengusap sebagian anggota kepala. Jadi mau itu yang diusap sebelah sini ataupun tuh sebenarnya boleh, yang penting Bebas, itu ya. termasuk bagian bagian dari kepala. kepala sing ada rambutnya tenggih. Ya, Gundul ya Kadang boleh gundul. oh gundul boleh. full itu nggak apa-apa, itu celupnya. Oh, dicelupin nggak apa-apa nggih. Celupin Soalnya nggak kan apa-apa. kadang ketika saya sama teman-teman pas wudhu itu kadang teman saya itu kalau kepanasan itu kadang kepalanya sok digoyor-goyornya itu loh. Mungkin biar adem, tapi itu tidak merusak rukun wudhu kan itu kan. Enggak, Bahkan ketika enggak membasuh merusak. semua kepala itu dalam konsep Syafi'i itu disunahkan. Cuma ada aturannya. Oh. Yang aturannya itu nanti Caranya. dari depan ke belakang tuh, ke depan lagi Ke depan seperti lagi. Berarti itu di aturannya. kopiak kapiuk gitu ya. Iya, semua. Kopiak kapiuk. Cuma ini juga beda dengan tadi yang kedua yang wajah dan juga tangan. Nah, wajah dan tangan itu membasuh bahasanya. Cuma nak kepala itu mengusap. Jadi Mengusap. ketika air terus di cuma gini itu juga sudah cukup. Sudah Cukup, cukup. sudah. Bahkan sah. di kitab Fathul Qorib juga diterangkan tidak harus digerakkan juga nggak apa-apa, cuma ditempelkan saja bisa. Berarti nggak harus nemplek sampai ke kulit ya? Harus. Ah, ya. Harus. Karena kan bagian awal dari kepala yang pertama kelihatan adalah kulit gitu. Kan ada kawan-kawan yang rambutnya keriting, mohon maaf loh ya, Ya. ini ada yang rambutnya keriting itu kan kalau kena air kan biasanya mental airnya langsung kering lagi tuh loh. Oh, Kan kadang cuman kalau di nggak pernah piuk. sampoan. kadang kan kalau di cuma dipiuk gitu dok kan airnya nggak nyampe ke dalam kulit. Iya, nggak sampai. Mungkin itu pelampiasannya yo teko diguyang banyu biur ngono biar nyampe ke dalam kulit mungkin ngoten nggih. Tapi Yang- sebenarnya itu hanya sekedar di pegangan saja di sini juga nggak masalah dan sudah cukup sebenarnya. Cukup berarti sudah Cukup. masuk dalam rukunnya wudhu gitu Sudah nggih. cukup. Lah, setelah dari kepala itu langsung kemana mas? Sebenarnya dalam rukun wudhu itu setelah kepala rukunnya itu loh, itu langsung kaki sebenarnya, bukan telinga. Telinga itu Yang kita yang sunnah. diajari Yang biasanya diajari. Cuma kedua telinga. Ya, Oh, dulu. kedua Cuma telinga. sebenarnya telinga itu sunnah. Andaikan Bagian yang sunnah kok tidak dibasuh, andaikan itu tetap itu sah. tetap sah. Tetap Cuma sah. nanti kehilangan apa namanya kesunahan dalam membasuh Mengusap telinga, mengusap. telinga. Mengusap telinga. Pahalanya berkurang, sedikit Berkurang. berkurang. Eman-eman. Betul. Nggak dijalani rugi. Rugi. Enggak poin gitu nggih. Dapat bonus. Terus yang selanjutnya kaki juga sama dengan tangan, itu ilahnya itu nanti juga ilah musahabah, tidak harus dari bawah ke atas, itu susah nanti dijengking-jengking. Susah, Kalau Jengking, orang jengking, gendut, ya. kalau ilahnya itu bukan yang musahabah, takutnya nanti jengkang. Jengkang. Seperti Jengkang itu nah saya kan salto juga bisa ini bisa. Tapi kalau Mas Mustafi biasanya jengkang. Jengkang. Soalnya gede banget. tidak kuat menahan tubuh. Asik. Berarti kalau dari kaki itu kan ada mata kaki. Ya. Itu berarti bahasanya Ada mata ikan juga kadang. Oh iya, itu pas kakinya itu. Berarti mulai dari atasnya mata kaki sampai ke pucuk jempol nggih. Ya. Pucuk jempol. Jempol toh? Itu harus terbasuh Oh. semua. Sebenarnya enggak cuman jempol tapi bawah juga ya, Mas. Semua Bawah. telapak. Semua yang ada di mulai mata kaki sampai bawah harus terbasuh semua. Terbasuh semua. Berarti dengan semua tata cara berwudu ini kita harus berhati-hati lagi nggih untuk teman-teman yang masih awam-awam juga kalau berwudu itu harus sesuai dengan konsep. Ya, seperti itu. Sesuai Harus konsep agar berhati-hati. nanti menjalankan sesuatu yang tidak diwajibkan sia-sia. tidak sia-sia Sia-sia. atau melakukan sholat Nah. atau membaca Al-Quran itu biar mendapatkan pahala yang luar biasa yang Karena full nanti loh, kan, ketika wudhunya sudah rusak,
maka akan berimbas pada ibadah-ibadah Ibadah setelahnya. selanjutnya. Oh, iya, betul. Berarti apa doa ngapusi ngoten nggih? Ya, Bukan sia-sia ngapusi, sia-sia. tapi me-HP-in diri sendiri. Oh iya, MHP. Udah berharap pahala ternyata Oh. zong. Makanya jangan terlalu berharap. Ya, Nah, itu. menyakitkan. Ini mungkin mas-masnya yang di sana itu terlalu berharap jadi sakit hati. Terlalu banyak. Korban sakit hati ini maksud Sami. Bukan korban, tapi lebih tepatnya tidak sengaja. Sudah punya calon. Sudah punya. Ya, semoga aja bisa terlaksana nggih. Ya, Berarti kan Itulah. tadi kita sudah rembuk diunjuk Rien iki ada BNW produknya dari Iklan kan Mas, Binawawi iklan Group. kan. Ini ada air Binawawi Group ini Binawawi Water nggih dari produknya dari Pondok Pesantren An-Nawawi. Ini luar biasa ini kalau dibaca di sini air manakib ini. Berkah selalu pokoknya nggih. iya. Monggo, kopi ini diunjuk Mas Hatta Nggih, monggo. sudah Monggo, jadi. monggo. Tadi kan kita udah bahas tentang rukun-rukunnya syarat wudhu nggih. Setelah itu kan setelah berwudhu kan kita akan melakukan ibadah yang diwajibkan yaitu sholat. Sholat. Nah, sebelum ke intisari sholat itu kita kan harus tahu tata caranya sholat ya. Mungkin tata cara sholat yang benar itu seperti apa agar kita mendapatkan pahala 27 Jamaah 27 Oh, itu jamaah. kalau jamaah 27 ya. Ya. Kalau nggak jamaah ya berapa itu? Ya satu agak jamaah. Satu. Ya banyak, tetap Banyak, banyak. pahala banyak. Karena Cuma nak jamaah lebih banyak 27 kali lipat. Wah, Nah, seperti alhamdulillah. itu. terkait itu Mas Abbas, terkait tata cara sholat yang paling simple, paling enak, paling aman itu sebenarnya jamaah ya Mas. Karena Jamaah. ketika jamaah itu ketika kita sholat jadi makmum tapi sholat kita tidak sempurna, yang menjadi tanggung jawabnya itu adalah si imam. Oh. Jadi kita tetap mendapatkan pahala. Oke, sebelum ke jamaah bersama imam, kita ke konsep awal lagi. Syarat-syaratnya untuk sholat yang baik. Sholat Rukun-rukunnya bagaimana? Rukun-rukunnya. heeh. Ya rukun-rukun sholat banyak sebenarnya. Banyak. panjang. Panjang. Yo intinya Inti, mawon, ya. intinya mawon. Banyak sekali. Ya pada umumnya mungkin ketika orang-orang yang sudah beragama Islam, yo hampir semua sudah mengetahui lah tentang rukun-rukun sholat. Cuma ada beberapa yang memang harus diperhatikan agar nanti tidak sia-sia. Yang paling sering terabaikan contohnya seperti tumak ninah ya Gus. Tumak ninah. Tumak ninah niku lho, tumak ninah. Tumak ninah itu berhenti sebentar. Berhenti. Antara Diam. berhenti ataupun diam sebentar sebelum pindah ke rukun yang Apa yang lain. Contohnya ruko itu harus ada tumak ninahnya. Maknanya. Jadi ketika lagi terburu-buru tidak boleh ruko misal set. Nah, ini kurang tidak tumak ninah. Asik juga. Tapi ini tidak kurang tumak ninah ini nanti dapat tidak mengesahkan sholatnya. Dan itu dengan kira-kira bacaan subhanallah. Nah, cuma kadang orang salah pemanaan dikira membaca subhanallah. Padahal itu hanya kira-kira panjang waktunya. Seberapa waktunya. dia berhenti itu. Subhanallah itu misal subhanallah segini waktunya lah, itu tumakninah seperti itu. Itu setelah diam. Sama nanti setelah ruko juga, saat berdiri dari ruko juga harus ada tumakninah. Tumakninahnya Dan itu sebelum harus. sujud. Ada orang yang sholatnya pelan cuma tidak tumakninah. Contohnya gini misal ini belum diam, Belum sempurna. belum sempurna, tapi langsung berdiri lagi. Ini pelan tapi tidak tumakninah. Tidak Itu tumak juga ninah. bahaya. Ada yang cepat tapi tumakninah. Misal diam dengan kira-kira membaca subhanallah terus berdiri lagi, diam lagi, sujud tapi dianggap sah. sah Sah. tumakninah. Berarti jangan sing pelan tet. Wah, berarti itu tidak Yang sah. penting setelah gerak ada diam Hmm. sebentar terus berdiri. Ya paling aman nanti kita harus mengikuti kesunahan-kesunahannya, baca baca bacaan-bacaan dalam ruko, bacaan-bacaan dalam bangun setelah ruko dan sebagainya, itu Sujud dan lebih sebagainya. aman. Berarti kan kadang kita melakukan sholat itu ada sebuah niat Ya. niat karena Allah Ta'ala nggih. Niku konsep yang baik itu seperti apa? Kan kadang kita toko-toko saya lari des usoli fardol maghribi semisal kan itu langsung Allahu Akbar itu sambil lari kan itu boleh nggak sih? Oh, niatnya berarti pas lari itu gitu. Heeh. Pas lari. Wah, Kalau pas itu. lari belum boleh. Pas lari terus langsung pas jagung des langsung Allahu Akbar. Jago ngadeg tuh. Oh ngadeg berdiri maksudnya berdiri langsung Allahu Akbar seperti itu. Iya.
Ya nggak boleh kalau niatnya sambil lari nggak boleh. Nggak boleh. Itu kembali pembahasan yang tadi dilakukannya niat itu ketika bersamaan dengan awal ibadah tersebut. Baik takbir. Ketika takbir. Nah ini beberapa waktu yang lalu saya menemukan kasus seperti ini. Saya menemukan ditanya oleh orang dan ini juga sudah berumur ya. Tidak hanya bukan lagi anak kecil tapi sudah berumur. Dan selama itu ternyata beliau itu memahami bahwasanya niat itu yang dibaca sebelum takbir, Gus. Padahal konsep niat itu harus bersama dengan takbir. Pas takbir itu Allahu Akbar, di waktu itu juga niat sholat, usolli dan sebagainya. Yang sebelum takbir itu namanya talafut. Hanya untuk niat, untuk membantu. Untuk membantu agar nanti pas niatnya tidak lupa salah seperti itu. Berarti kadang ana wong sing kadang ada wong sing ini lho Mas, sing toko-toko iki maju itu Allahu Akbar dengan niat eta di dalam hati, batin-batinnya. Eta di dalam hati. Ya nak emang benar-benar niat ya boleh ya gue. Nak benar-benar niat saat takbirnya. Tapi nak emang pas takbirnya belum tidak niat ya tidak boleh, tidak bisa. Harus bersama niat. Dan itu harus dulu saat kecil rasanya susah banget ketika ajang mulut berbicara Allahu Akbar, hatinya harus niat usolli kan seakan-akan angel banget. Tapi ternyata ketika nanti dilatih pelan-pelan ya lama-lama ya bisa. Karena bisa semua terlatih dulu. Terbiasa. Oke. Terbiasa. Mau tahu enggak deh? Bahagia sekali malam ini. Yo bahagia kok. Islam kok. Ini podcast pertama ya Mas Abbas. Podcast pertama. Maaf nanti nak rada kaku wajahnya. Enggak apa-apa, yang penting ini guyon-guyon tapi nanti ada maknanya gitu. Ini pertama minta doa dulu Mas Abbas. Pokoknya saya minta doa ke teman-teman semuanya yang menonton di podcast Gemar kita di Gemar Wicara, nanti di share di YouTube-nya Iswona Nawawi. Doakan kami semoga istiqomah. Amin. Bisa membawakan cerita-cerita lucu dan berilmu berisi. Contohnya seperti Mas Sabi seperti itu. Terlalu banyak makan ilmu. Makan ilmu jadi kering jane gue. Kering. Tapi kan tadi membahas tentang sholat. Kemarin ada yang tanya sama saya, Mas, kalau pas sholat, setelah selesai sholat kan ada salam. Terus pas salam pertama ke salam yang kedua itu kentut, Mas. Itu membatalkan sholat tidak itu? Gus. Kira-kira membatalkan sholat pas lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itu Mas yang pertama yang kedua. Itu salam pertama udah selesai itu. Mau assalamualaikum warahmatullahi bla bla bla, terus setelah itu baru salam kedua. Salam harus keluar dulu ya yang pertama ya, Gus. Jadi kalau sebenarnya itu kan salam itu adalah salah satu kegiatan dalam ibadah sholat yang terakhir ya. Nah itu yang terakhir. Maka biasanya kalau di pelajaran yang kita pelajari di pondok pesantren itu kan yang termasuk rukun itu adalah salam pertama ya Pak Yata. Yang menjadi salam itu yang menjadi terakhirnya adalah salam pertama. Nah, ketika OTW ke salam kedua harus ya sah betul. Ya itu salam keduanya kok nanti kita belum keluar dari sholat maka sholatnya harus itu batal. Maka ketika sudah hampir salam terus kok kan sudah ada tanda-tanda mau keluar ya. Salam pertama saja terus selesai. Salam pertama saja, jadi tidak perlu salam kedua. Enggak apa-apa itu. Malah itu aman, tapi nanti kita salam pertama gitu belum salam kedua tapi kentut itu malah nanti ada banyak pembahasan lagi. Kalau yang di pondok pesantren itu pasti akan ada perbedaan pendapat terkait itu. Kemungkinan batal kalau masih dalam rangkaian sholat. Niku batal berarti nggih. Kalau masih dalam rangkaian sholat batal. Masih batal karena posisi salam keduanya itu masih di dalam sholat. Masih dilakukan orangnya gitu. Jadi memang betul salam pertama itu menjadi rukun yang terakhir, tapi posisi orang tersebut melakukan salam yang pertama yang ke kanan itu dia belum keluar dari sholat. Masih dalam sholat. Jadi masih dalam rangkaian. Jadi
harus diselesaikan terlebih dahulu baru kentut. Nah, Berarti itu tetap batal lah berarti. Batal ini. lah benar dalam mangan sholat. Berarti kalau nanti teman-teman yang kerasa ngentut di salam kedua ya udah salam pertama selesaikan langsung selesai sholat langsung ngentut gitu. gitu aja Gitu enak aja. malah. Yang penting jangan ngentuti biang belakangnya seperti itu. Nggak Kasihan. boleh. Kadang kan Kasihan. itu ada kan anak-anak itu kadang ketika salam pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian Melayu kan banyak sekali itu. Bablas. Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Meskipun kadang sama takmir dimarahin itu. Takmir masjid. Tapi gak apa-apa. Yang Seperti itu. wong karena kepepet nih, karena kepepet bombokan nanti kentutnya bau barang kan gak enak sama yang lain kan seperti itu. Bahas entut ya ini. Enggak. Yang penting nggak sholat sambil kentut itu tidak boleh. Wis kena batal nih mungkin. Ya, nggak boleh. Sholat sambil kentut. Luar- Membatalkan. Luar biasa ini teman-teman saya itu sangat luar biasa. Saya dari tadi sudah banyak pertanyaan, sudah mereka jawab dengan yang mereka pernah belajar di pesantren mereka. Wah luar biasa. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Tapi tetap yang ganteng Mas Abbas ya. Yang Paling cerdas gagah. Mas Hatta. Mas Hatta. Yang Ini pelengkap. karena pelengkap itu biasanya gede. Banyak bobotnya. Pelengkap cilik biasanya pelengkap. Oh iya pelengkap. Gede ki utama. Tapi tetap bahagia nggih obrolan kita. Bahagia. Semoga Bahagia. bermakna nggih. Iya. Terus kita mau membahas apa lagi ini? Saya ikut Mas Mas. moderator. Waduh, host. Host. Mas host ya. Oh, Yang penting nggak hasos gitu. itu ngerokok itu. Tadi kan bahaya. sudah dibahas tentang wudhu, sholat. Tapi kadang sekarang itu yang lagi rame itu tentang hubungan pernikahan. Wih, Tak kira es teh rame. nggak tahu itu kalau es teh. Saya Mungkin, nggak dengar. mungkin di warung depan ada es teh mungkin, nggih. Ya, Semoga es teh sekarang. yang penjual es teh laris, nggih. Amin, amin. amin. Penjual kopi juga laris. Amin. Semua penjual ada semua. Laris semua, amin. BNB juga. Oke. Sponsor. Sponsor masih kosong ya. Masih kosong. Boleh silakan yang mau kasih sponsor monggo. Langsung hubungi akun yang ada Mm-mm. di YouTube. Jangan Iswan lupa Anawawi. nanti juga ada TikToknya kita. TikTok TikToknya ada. namanya Iswan Anawawi. Instagram juga sama. Instagram juga ada Iswan Anawawi. Berarti bagi teman-teman yang nanti yang mau kasih pertanyaan atau unek-unek bisa langsung komen-komen aja di TikToknya Iswan Anawawi, Instagramnya Anawawi juga bisa di komen-komen di YouTube. YouTube-nya Iswan Anawawi. Kalau yang di YouTube jangan lupa share, like, and subscribe. Oke. Asik. Share sebanyak-banyaknya. Yang TikTok juga di share, share, Oke. bagi-bagi. Jangan lupa disimpan dulu, tap layarnya. Enggak apa-apa kan kita harus ikut media. Ya, mengikuti zaman. Supaya Iya tidak dong. kudet. Yang penting bijak dalam merespon media yang baik-baik Asik. seperti itu. Yang penting ojo atos-atos soal di media. Amo-amo aja biar enak dimakan gitu dong. Iya. Jangan terlalu keras. Apa mau? Kita apa? Tadi Nikah apa masalah nikah. Nikah itu kan banyak sekarang kan banyak-banyak kayak berita-berita tentang KDRT, perselingkuhan. Oh, Kan di dalam nikah itu kan ada perjanjian sebelum akad nikah itu mau melaksanakan ibadah sekali untuk seumur hidup. Kita paling lama ya. Ibadah paling lama. paling itu enak. ibadah Paling paling enak. Loh, emang jelas sudah apa Mas? Loh, ini saya belajar sama Oh. Pak Hatta. Saya nggak terkait pernah nikah. belajar itu ya orang. Cuma belajar tok, tak kira sudah praktek padahal kan jenengan belum nikah. Ya, karena wajahnya cuman apa ya, Tua terlihat cuma. tua saja. Tapi Masih masih muda. Masih muda nih. 12 tahun. Karena teman saya ini Pak Hatta ini bentar lagi nih tentu pasti akan, Doakan. tentu pasti ilmu terkait pernikahan sudah sangat mumpuni, karena Mumpuni. sudah mau menjalankannya. Oke, persiapan gitu. Persiapan Tata cara setelah menikah. malam pertama. Itu nggak perlu ada ilmu sudah bisa semua. Oh iya. Mungkin kita bahas tentang tadi yang namanya di dalam hubungan pernikahan itu kan ada perselingkuhan. Mohon maaf semuanya. Kadang ada perselingkuhan, KDRT Dan sebagainya. dan lain sebagainya, nggih. Itu mungkin dari teman-teman ada landasan apa untuk mencegah semua itu? Karena itu kan nikah itu ada sebuah ibadah, ngoten nggih. Kadang teman-teman mungkin sudah pernah ngaji di pondok itu kan
di kitab-kitab apa kan sudah diterangkan tentang babakan nikah itu adalah suatu kesakralan gitu. Andomu. Sebenarnya kasus-kasus yang beredar di media baik nanti KDRT lah ataupun perselingkuhan itu yang akhirnya banyak menjadikan anak-anak muda niku takut untuk Menikah. menikah. Ya walaupun masih banyak ya ini. Saya pengen ya tetap kata. Cuma masih ada beberapa yang akhirnya apakah semenakutkan itu menikah? Trauma sebelum melakukan. Sebelum melakukan sudah trauma dulu. Nah ini secara pengalaman ya jujur saja saya belum pengalaman ya. Ini Belum pengalaman masih sama Joko sekali. semua. Tapi secara konsep-konsep pernikahan itu memang ya beberapa kali kami di pesantren emang diajarkan terkait rukun-rukunnya pernikahan lah ataupun dan sebagainya. Sering juga akhirnya tidak menjalankan yang ada di aturan-aturan dalam keilmuan, akhirnya itulah muncullah namanya KDRT dan sebagainya. Pada dasarnya emang pernikahan itu Kadang sedikit bingung soalnya belum nikah gitu ya. Menikah. Cuman Belum nikah. tahu dasar-dasar Takut, menikah tapi kan kita belum menjalankan. Iya. Jadi mau menyampaikan juga takut. Menyampaikan juga takut. Ya semoga ada benarnya. Silakan Mas Hatta lagi. Ya. Nah, sering guru kita kan juga sering ngendikake bahasanya yang penting kuncinya adalah saling menjalankan kewajiban masing-masing. Kewajiban, Nanti dari suami apa kewajibannya seorang suami, istri apa kewajiban seorang istri. Ketika nanti dia jalankan dengan baik ya nanti insya Allah keluarganya akan Adem tentram. baik juga. Kan permasalahan terbesar ya gara-gara baik nanti KDRT ataupun perselingkuhan. Itu penyebabnya adalah ya mungkin salah satu dari mereka ada yang tidak menjalankan tentang terkait kewajibannya baik dari istrinya ataupun suaminya. KDRT sama nanti juga satunya merasa saya tidak Ternafkahi. tidak diberikan cinta yang sama. Saya seakan-akan sudah berjuang teman-teman kok tidak diberikan yang sama. Padahal itu hanya perasaan saja. Sebenarnya ya sama-sama kurang menjalankan. Harusnya saling melengkapi. Benar-benar saling melengkapi, tidak memberatkan. Dan emang ini saya sendiri belum menikah sampai sekarang gitu. Ya. Kenapa Mas? Cuma karena ditonton orang banyak. Iya. Emang nanti kita harus bagaimana memahami perempuan. Yang susah sekali. Mohon maaf. Mohon maaf perempuan. Karena emang susah. Perempuan itu susah untuk dimengerti. Ya, walaupun tidak semuanya. Cuma maksud dasarnya emang ya rada susah. Kecuali ibu. Iya. Ya kan emang kapan kae. Saya ingat pengendikannya sahabat Ali. Sahabat Ali itu mengatakan terkait wanita. Saya bacakan ya. Fihinna salasu khisolin minal yahud. Ada tiga sesuatu yang perlu diwaspadai dari perempuan yang harus dimengerti oleh laki-laki ya. Ya tapi artinya bukan itu sih. Saya artikan secara pemanaan saya. Ini untuk teman-teman yang cowok ini patut didengarkan ini. Ada tiga apa Mas? Tiga. Yang pertama ya, sifat-sifat wanita nih, wanita. Ada 3 sifat wanita yang patut kita mengerti ini. ya bukan. Ya gimana diwaspadai. ya? Diwaspadai, ini perlu diwaspadai. Oh. Yang pertama ya tadzallamunna wa hunna dzalimat. Wanita itu selalu merasa tersakiti padahal mereka lah yang menyakiti. Lah seperti itu. Ya boten, mohon maaf wanita ya. Ini tidak semua cuma ya pada konsep dasarnya seperti ini. Itu dari pengendikan dari sahabat Ali. Tolong jangan judge saya. Ini dari sahabat Ali loh. Kita nggak berani. Saya hanya membacakan gitu, membacakan. Yang pertama, seakan-akan saya yang tersakiti. Padahal sebenarnya dialah yang menyakiti. Ini wanita. Yang kedua, wa yahlafuna wa hunna kadzibat. Wanita itu berani bersumpah walaupun mereka itu berbohong. Ya walaupun berbohong saya sumpah. Padahal mereka berbohong beneran ya, kamu sih tenan. Inginnya dibela terus. Tapi ini ya sekali lagi tidak semuanya. Tidak semuanya. Cuma sifat dasarnya seperti ini. Selanjutnya yang ketiga ini mana?
Sudah sangat Wayat- berpengalaman nih Pak Hatta. Wa yatamanna'unna wa hunna rahibat. Wanita itu adalah makhluk yang dimana dia berkata tidak padahal hatinya itu adalah Iya. seperti itu. Malu-malu mah. Sebenarnya dia suka, cuma selalu berkata boten, tidak boten. sebagainya. Ketika besok teman-teman besok ketika sampai punya istri besok, ketika istrinya sudah mengatakan melihat barang misal, Mas, iki apik. Sampean betul sah tanya mau atau tidak, langsung belikan. Oh, biasanya kalau Mas, iku apik. Anu jan purun dek. Boten Boten, jawabannya. oh. Padahal hatinya. Iya, itu ya. Ini repotnya nanti setelah sampai rumah, Merajuk ya. Anda tidak akan diajak bicara. Merenggut. Tidak dikasih jatah. Padahal ditanya mau, tidak. Tidak. Tapi setelah itu diam seribu bahasa. Ya ini yang susah dia sudah Dimengerti, dimengerti emang. Memang betul berarti ngendikane Sayyidina Ali ya. Benar. Dan ini Susah dimengerti. real di kehidupan nyata. Real. Turene kan saya belum pengalaman. Ini ge. Turene itu adalah Heeh. kata mereka yang sudah berpengalaman. Seperti itu. Tapi tidak semuanya. Tidak semuanya. Tidak semuanya, Tidak nggih. semuanya. Tidak semuanya. Nah, Anda merasa tidak nggih? Berarti bukan Anda. Bukan Anda. Tidak yang rumangsa. Yang merasa aja seperti Seperti itu. saya, emang cocok. Cocok, enggak apa-apa. Tapi untuk Seperti laki-laki itu. wajib diwaspadai. Wajib diwaspadai. Ya walaupun ada Kan- juga laki-laki yang mempunyai sifat seperti ini ya banyak, ada juga. Tidak hanya wanita, laki-laki juga kata yang ngomongnya tidak sebenarnya iya, yang ngomongnya iya sebenarnya tidak ya kata. Laki-laki jiwa. Dan ini wanita. emang apa namanya? Setelah menikah emang hal-hal seperti ini ya, contoh yang tadi yang terakhir. Walaupun suka mengatakan tidak itu ada pentingnya juga. Dan ini berlaku juga di masyarakat. Seorang laki-laki misal, nah di daerah saya kan Wonosobo gitu ada namanya apa kayak genduren. Nah, Iya, genduren tahlilan, Tahlilan atau syukuran. genduren. Ya, genduren Bancaan. apa itu? Kalau tempat saya bancaan. Oh, bancaan namanya. Nggak diundang di rumah orang tahlilan. Nah, kadang-kadang seorang bapak itu saat diundang tahlilan, terus di rumah yang undang itu dikasih makan toh. Ada ayamnya, ada tempe sebagainya di dalam piringnya. Komplitan pokoknya. Komplit. Karek makan. Tapi pada Hmm. banyak juga yang di tempat saya itu seorang bapak itu akhirnya ayamnya disimpan, tidak dimakan. Yang dimakan cuma nasi dan juga tempenya. Untuk apa apa? itu, Pak? Ini untuk anak-anak yang ada di rumah. Oh, romantis sekali. Padahal apa? Padahal sebenarnya. bapak tersebut yo pengen juga suka, cuma lebih memikirkan bagaimana anak saya. Setelah pulang nanti juga dikasih apa? Besek. Berkat. Ya, berkat. Berkat. Juga ada ayamnya. Sampai rumah dikasihkan kepada keluarganya. Anaknya makan. Anaknya tanya, Pak, monggo dahar, Mbak, ayo makan. Ini ayamnya. Bapak jawab, saya sudah. Oh. Mau enggak ayamnya? Tanyai anaknya. Saya tidak suka ayam, Bapak. Saya sukanya tempe. Oke. Padahal sebenarnya pengen juga. Pengen. Cuma demi anak-anaknya itu penting juga. Penting juga demi anak-anaknya. Begitulah orang tua. Sebegitu cintanya orang tua kepada kita. Dan dulu pas anak-anaknya. saya kecil saya nggak sadar. Oh berarti bapak saya itu tidak suka ayam. Dia suka tenanan padahal. Setelah Tapi sadar, karena setelah untuk berumur. kita ya. gitu. Iya. Iya seperti itu. Sebenarnya orang tua itu selalu ingin memberikan apapun untuk anak-anaknya. Yang terbaik. Yang terbaik. Tapi kadang ya anak-anak kadang kurang sadar terhadap Iya. orang tuanya. Kebaikan orang tua kurang dipahami oleh anak. Kurang dipahami. Makanya teman-teman semua jangan lupa selalu kita lihat jasa-jasa orang tua kita. Ojo njuk pengen opo, Kudu njaluk wong keturutan. tuane kudu keturutan itu jangan, nggak boleh. Orang tua itu ibu sudah mengandung kita, bapak sudah mencarikan nafkah dan lain sebagainya. Harus kita rawat orang tua kita, harus kita muliakan orang tua kita seperti itu. Cocok. Andai kan orang tua itu punya apapun yang diminta, baik nanti motor lah, minta motor, Pasti minta diberikan. mobil, tronton sebagainya, Iya. pesawat. Kalau ada, yakin dibelikan. Dibelikan. Kalau ada Iya. uangnya. Ada uangnya. Iya. Cuma kadang kan memang belum ada. Akhirnya orang tua memberikan alasan-alasan sih. Besok ya nunggu pengeluaran yang lebih baik lagi, ataupun barang yang lebih baik. Padahal sebenarnya ya memang belum ada. Daripada nanti akhirnya tawaran yang ada hanyalah judi online. Apa itu? Apa itu? Apa namanya? Itu marah Pin. sekali. Sekarang yang paling baik Jual hati yang online. selalu menawarkan hutangan kepada orang-orang ya hanya
Itu Itu. teman-teman kita. Yo, nak kita nggak minta nggak akan dikasih. Sedangkan selalu muncul di iklan-iklan. Makanya itu ya Iya. Ora diharamkan apa? sang haram kae. Ya ora ngerti, Ding. Tapi- Nah, judi online pasti haram. Oh, judi online haram. Yang jelas Mas Abbas, dulu kalau orang tua saya itu bukan melatih tapi memberitahu saya itu terkait utang piutang ya. Manusia itu kalau dia utang meskipun itu hanya 10.000, terus dia punya setelah bulan keberapa dia punya uang 1 juta, mau mengembalikan 10.000 itu susah. Susah ya. Karena itu hutang, apalagi yang pinjam saya tambah tidak membayar. Oh, berarti untuk teman-teman semua jangan pernah sekali-sekali nyoba-nyoba pap sama KTP itu loh, yang mau pinjol-pinjol kan bahaya. seperti itu. Jangan Data. sekali-sekali, nanti mungkin data kalian bisa apa bahasanya kecek Disalahgunakan. lah, kecek, kehack dan lain sebagainya. Jangan nggih. Terus teman-teman semua, yang penting kalau kita punya badan yang sehat, akal yang sehat, kita sempurna tanpa ada kekurangan, kita lebih baik daripada tetap bekerja Cari yang semampu kita, halal. cari yang halal nggih. Dan untuk teman-teman semua, jangan pernah kalian untuk melakukan judi online, Itu bahaya sekali. karena awalnya kalian dikasih, nanti endingnya kalian diperas seperti itu. Panas banget ki kipasnya. Panas panas karena lampunya semlet banget. Mas Mustafi aja tisu. Oh iya, makasih. Tisu. Aduh, tisunya suwe. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Pertama. Terus berapa menit, Guys? Berapa menit nih? 40 pisan. Enggak apa-apa, dalam yang penting pada intinya yang tadi kita bahas antara wudhu ke sholat, kita sudah tahu semuanya, tadi sudah dipaparkan sama Mas Hatta dan Mustafi. Nanti untuk teman-teman semua yang belum tahu atau yang masih bingung, bisa ditanyakan di komentar. Untuk yang menikah itu kita alangkah baiknya untuk menjadikan hubungan yang sakinah mawaddah warahmah itu harus saling melengkapi, jangan saling membebankan. Kodratnya istri itu tidak cuma melayani tapi juga dilayani, seperti itu. Bener nggih? Betul sekali. Betul. Betul sekali. Pesan kami, jangan pernah judi online dan jangan pernah pinjol, seperti itu. Untuk teman-teman semuanya tetap sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih. Mas Mungkin Abbas. dicukupkan dulu nggih. Terima kasih Mas Hatta, Terima terima kasih. kasih Mas Mustafi atas Sama-sama, waktunya. Mas Abbas. Sudah jauh-jauh dari Jogja, Mas Hatta jauh-jauh dari Wonosobo, tapi Anda belum berkenalan dari tadi. oh iya, nama saya itu Abbas Elo. Saya juga dari Wonosobo. Tangga saya. Sebenarnya tetangga tapi edo nggak kenal aja. Biar asik. Sebenarnya ini dulu senior saya ini. Ya enggak. Orang senior ini. Tapi kita sama aja. Kita sama aja, cuman beda nasib gitu. Cukup nggih Mas. Cukup. Mungkin bisa dilanjutkan di lain waktu. Jangan lupa tonton di channelnya Hiswon An-Nawawi, YouTube-nya ya. Di TikTok-nya juga ada Hiswon An-Nawawi, di Instagram-nya juga ada Hiswon An-Nawawi. Nanti teman-teman semua yang kurang marem atau kurang srek dengan pembahasan kita bisa ditanyakan di komentar. Nanti kita bakal bahas semuanya nggih. Semuanya. Dengan narasumber yang berbeda, juga host-hostnya yang berbeda, seperti itu. Asik. Mungkin dari kami cukup sekian, banyak salahnya mohon maaf. Ini acaranya apa? Gemar Wicara. Pantau terus pokoknya. Pantau terus di acara Gemar Wicara. Hiswon YouTube-nya Hiswon An-Nawawi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.